Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Tujuan saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas saya, tugas bahasa Indonesia. Untuk materi, yang pertama adalah latar belakang. Penulisan karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pendidikan dan penelitian karena menjadi media untuk menyampaikan ide dan hasil penelitian dan pemikiran secara sistematis dan objektif. Dalam proses pembuatan karya ilmiah, kejelasan dan keterbukaan sumber informasi sangat penting untuk mendukung validitas dan kreativitas sebuah tulisan. Oleh karena itu, penerapan penulisan kutipan dan daftar pustaka yang benar menjadi salah satu aspek utama untuk menjaga integritas akademik. Fenomena umum yang terjadi di lingkungan akademik saat ini menunjukkan bahwa masih banyak penulis, terutama mahasiswa dan peneliti pemula, mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengertian, hakikat, serta jenis-jenis kutipan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah, mempelajari penggunaan perangkat lunak pendukung dan mengaplikasikan kutipan serta pengelolaan daftar pustaka, dan mengidentifikasikan berbagai sumber yang dapat dijadikan referensi secara efektif dalam penulisan karya ilmiah. Hakikat kutipan. Kutipan adalah pengambilan gagasan atau pendapat dari berbagai sumber yang didapat berupa tulisan atau media lainnya, dengan prinsip bahwa pengutip tidak memperbaiki kesalahan dalam sumber, tidak mengubah makna asli dari kutipan tersebut dalam proses pengutip. Oleh karena itu, pengertian kutipan ini memang harus ditulis secara valid dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Pengertian kutipan biasanya dijadikan acuan untuk menulis ringkasan atau ikhtisar suatu karya ilmiah. Berdasarkan pengertian kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dapat diartikan bahwa pengertian kutipan ini bisa ditulis oleh penulis atau penulis menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka atau referensi yang sudah dibaca dan akan dijadikan acuan. Bahan bacaan atau referensi daftar pustaka yang dipakai harus bisa dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya tanpa ada perubahan kata maupun kalimat. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan integrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan dengan 2 spasi. 3. Kutipan diambil dengan tanda kutip. Yang keempat, sudah kutipan selesai, langsung dalam kurung tulis sumber dari mana kutipan itu diambil dan ditulis nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Contoh, menurut Ibnu dalam kurung 2002 di 2019 tutup kurung tanda kutip, bahwa rujukan yang dimasukkan dalam daftar rujukan hanya yang benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel dan sebaliknya. Semua rujukan yang telah disebut dalam tubuh artikel harus dicatat di dalam daftar rujukan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan teks asli, melainkan berupa parafrasa atau ringkasan ide menggunakan bahasa penulis sendiri. Jenis ini biasanya dipakai untuk menunjukkan pemahaman penulis atas sumber rujukan sekaligus menghindari plagiarisme. Contohnya, Om Lai dan Camot
dalam kurung 1990.2.3 dalam kurung mengemukakan pula bahwa strategi adalah seperangkat alat yang berguna serta aktif dan yang melibatkan individu secara langsung untuk mengembangkan bahasa kedua atau bahasa asing. Dalam kurung sumber kutipan di awal teks. Tutup kurung. Pengaplikasian perangkat lunak pendukung dalam penulisan kutipan karya ilmiah. Perangkat lunak pendukung penulis kutipan karya ilmiah adalah pengaplikasi komputer yang dirancang untuk membantu penulis mengelola dan mengatur daftar sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Dengan perangkat lunak ini, penulis bisa mengumpulkan semua sumber yang dipakai seperti buku, artikel, dan jurnal dalam satu tempat secara teratur dan rapi. Selain itu, perangkat lunak ini membantu masukkan kutipan ke dalam teks secara otomatis sesuai aturan yang benar, serta membuat daftar pustaka tanpa harus menulis ulang satu persatu. Contohnya adalah Mendeley. Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib bagi para mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal maupun skripsi. Adapun manfaat-manfaat Mendeley yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi waktu. Mendeley membantu penulis menghemat waktu dalam menyusun daftar pustaka. Yang kedua, konsisten format. Aplikasi ini memastikan bahwa seluruh kutipan dan daftar pustaka memiliki format yang konsisten. Yang ketiga, aksesibilitas data referensi. Melalui fitur sinkronisasi chord, Mendeley memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola referensi dari berbagai perangkat, contohnya laptop, tablet, atau ponsel. Yang keempat, kolaborasi ilmiah. Mendeley menyediakan fitur yang group sharing yang memudahkan kolaborasi antar peneliti. Yang kelima, meningkatkan kualitas penelitian. Dengan Mendeley, penulis lebih mudah menemukan sumber referensi yang baru, relevan, dan kredibel. Hakikat daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian penting dari karya ilmiah yang berisi daftar referensi atau sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah berfungsi sebagai acuan yang menunjukkan sumber informasi yang diambil penulis untuk mendukung argumen, teori, data, dan pendapatnya dalam karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka harus dilakukan dengan benar untuk menghindari plagiasi, menghormati karya asli penulis lain, serta memberikan validasi dan kredibilitas bagi karya ilmiah yang dibuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantum judul, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun sesuai dengan abjad. Sumber daftar pustaka. Sumber daftar pustaka merupakan bahan acuan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah untuk memperkuat argumentasi, mendukung teori, serta menunjukkan dasar ilmiah dari tulisan. Kualitas sumber daftar pustaka sangat mempengaruhi kredibilitas dan integritas. Kualitas sumber pustaka sangat mempengaruhi kredibilitas dan integritas akademik suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, pemilihan sumber harus mempertimbangkan aspek keilmiahan, relevansi, dan akurat. Secara umum, sumber daftar pustaka dapat klasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, buku atau book sources merupakan sumber referensi paling umum dalam karya ilmiah. Yang kedua, jurnal ilmiah atau scientific journal merupakan sumber referensi yang paling mutakhir karena memuat hasil penelitian terbaru dari berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, artikel ilmiah dan makalah seminar.
atau konferensi akademik juga termasuk sumber pustaka yang penting. Sumber ini biasanya berisi hasil penelitian sementara atau pengembangan teori yang sedang diuji. Sumber ini biasanya berisi hasil penelitian sementara atau pengembangan teori yang sedang diuji. Yang keempat, karya ilmiah mahasiswa atau skripsi, tesis, dan disertasi merupakan sumber pustaka sekunder yang digunakan untuk meninjau penelitian terdahulu dengan tema sejenis. Yang kelima, laporan penelitian dan dokumen resmi atau Research Report of Official Document. Laporan resmi berasal dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, atau instansi pendidikan. Yang keenam, sumber daring, online and digital source. Sumber digital seperti situs web, e-book, atau repositori universitas juga sering digunakan, asal berasal dari lembaga resmi dan mencantumkan identitas penulis, tahun, serta tautan aktif. Ketujuh, ensiklopedia, kamus, dan buku referensi umum digunakan untuk mendefinisikan istilah atau konsep penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengaplikasian perangkat lunak pendukung dalam penulisan daftar pustaka karya ilmiah. Pengaplikasian daftar pustaka menggunakan perangkat lunak pendukung adalah proses penerapan teknologi digital dalam pengelolaan sumber referensi ilmiah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, jurnal, tesis, maupun artikel jurnal. Penulis dapat mengatur, menyimpan, serta mengutip referensi secara otomatis dan terformat sesuai dengan gaya sitasi yang diakui secara akademik, seperti APA, MLA, atau Chicago Style. Penggunaan perangkat lunak pengelola referensi membantu penulis mengurangi kesalahan penulis daftar pustaka serta menjaga konsistensi gaya sitasi dalam seluruh karya tulis ilmiah. Penggunaan perangkat lunak mengelola referensi membantu menulis mengurangi kesalahan penulis daftar pustaka serta menjaga konsistensi gaya sitasi dalam seluruh karya tulis ilmiah. Adapun jenis-jenis perangkat lunak pengelola daftar pustaka, yaitu yang pertama, Mendeley, adalah perangkat lunak manajemen referensi yang dikembangkan oleh Elsevier. Aplikasi ini menggabungkan fungsi reference manager dan academic social network. Yang kedua, Zotero adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh Roy Rosenzweig Center of History and New Media. Yang ketiga, ENOT, yang dikembangkan oleh Clarivate Analytics. Banyak digunakan dalam penelitian profesional karena kemampuannya mengelola ribuan referensi, mencari artikel lengkap secara otomatis melalui full text, serta mendukung ribuan gaya sitasi. Yang keempat, RefWorks merupakan aplikasi berbasis web dari ProQuest yang memungkinkan mengelola referensi tanpa instalasi perangkat lunak. Yang kelima, Citave adalah perangkat lunak asal Jerman yang menggabungkan fungsi manajemen referensi dan perencanaan penelitian Citave yang membantu menyusun ide, kutipan, serta jadwal penelitian melalui fitur Knowledge Organizer dan Text Planner. Untuk permasalahan, kesalahan dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka masih sering terjadi pada karya ilmiah mahasiswa, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang benar. Kesalahan umum meliputi tidak mencantumkan sumber asli, format kutipan yang tidak konsisten, perbedaan antara kutipan dan daftar pustaka, serta penulisan nama atau tahun yang tidak sesuai. Selain itu, banyak mahasiswa yang masih menggunakan sumber tidak kredibel seperti blog atau situs umum dan menulis daftar pustaka secara manual, sehingga sering terjadi kekeliruan antara urutan atau gaya penulisan. Beberapa juga menambahkan referensi yang tidak dikutip dalam teks hanya untuk memperbanyak jumlah daftar pustaka. Contoh penulisan kutipan dan daftar pustaka yang kurang tepat pada karya ilmiah mahasiswa.
Yang pertama, kesalahan penulisan pada kutipan. Yang seharusnya penulisan yang benar adalah menurut Claire dalam Arvianti dalam kurung 2020.265 tutup kurung, koma, tanda kutip, tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturan itu, serangkaian tindakan tutur akan membentuk peristiwa tutur. Lalu, tindakan tutur dan peristiwa tutur akan membentuk suatu proses, yakni proses komunikasi. Yang kedua, kesalahan penulisan pada daftar pustaka. Seharusnya mahasiswa menulis daftar pustaka sesuai dengan susunan abjad dan nama para ahli yang menjadi kutipan dan sumber dalam karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa. Ada juga solusi untuk permasalahan mahasiswa dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Yang pertama, pelatihan dan workshop penulisan akademik. Kesalahan kutipan dan daftar pustaka terjadi karena mahasiswa belum memahami penerapannya. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan atau workshop penulisan karya ilmiah yang mengajarkan teknik kutip-mengutip, parafrase, serta penggunaan gaya APA secara langsung. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara berkala agar mahasiswa terbiasa menggunakan form penulisan ilmiah yang benar sejak awal. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi manajemen referensi. Penulisan daftar pustaka manual sering menimbulkan kesalahan format dan urutan. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote menjadi solusi praktis karena dapat mengelola sumber, membuat kutipan otomatis, serta menyusun daftar pustaka secara konsisten dan efisien. Yang ketiga, peningkatan para dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan penting dalam memastikan penulisan karya ilmiah sesuai kaidah akademik dengan memeriksa kutipan dan daftar pustaka, serta program studi dapat menyediakan checklist sebagai panduan, sehingga melalui pengawasan yang ketat, mahasiswa dapat memperbaiki kesalahan sejak awal. Untuk kesimpulan, penulisan kutipan dan daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah karena berfungsi sebagai dasar karya ilmiah yang berbentuk penghargaan terhadap sumber pengetahuan yang digunakan. Kutipan berperan untuk memperkuat argumen melalui pengutipan. Kutipan berperan untuk memperkuat argumen penulis melalui pengutip ide, teori, atau hasil penelitian ahli sebelumnya. Sedangkan daftar pustaka berfungsi mencantumkan secara lengkap sumber yang dijadikan referensi dalam karya tersebut. Dengan memahami hakikat kutipan dan daftar pustaka, penulis dapat menjaga keasliannya, kejujuran ilmiah, serta menghindari plagiarisme. Dalam era digital, pengaplikasian perangkat lunak pendukung pengelola referensi seperti Mendeley, Zotero, EndNote, Revoke, dan Citavi sangat membantu penulis dalam menyusun kutipan dan daftar pustaka secara otomatis dan konsisten sesuai dengan gaya citasi yang dipilih seperti APA, MLA, atau Taxiago Style. Penggunaan perangkat lunak tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan ketepatan penulisan, tetapi juga memudahkan mahasiswa dalam mengelola banyak referensi secara sistematis. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ndak bisa baca. Ya Allah. Menyimpan